Hai semuanya. Nah, kali ini aku akan membuat video tentang ini untuk menulis salah satu tugas Kenalin, nama aku Didi Florentin Aziza, biasa dipanggil Dia, asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Aku lahir di Pati pada tanggal 22 Februari 1999. Nah, ngomong-ngomong soal nama, memang aku akui namaku itu unik. Dari dulu tuh teman-temanku suka ngejek aku sama Didi Sitikus gitulah. Nah, jadi gini, kenapa sih namaku Didi? Setelah aku tanya sama ayahku, katanya karena aku lahirnya tanggal 22, jadi dikasih nama Didi yang artinya dua-dua gitu. Ngomongin soal hobiku tuh masak, apalagi saat pandemi kayak gini, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kumpul sama keluarga di rumah. Nah, biar aku nggak bosan sama yang namanya kulon, sama yang ngerjain tugas-tugas. Nah, di sela-sela itu tuh aku nyempetin waktu buat masak. Meskipun ya masak-masak sepele sih, kalau nggak kadang nyari-nyari resep di internet, coba-coba gitu. Nah, kenapa kalau masak tuh rasanya bawaannya senang, terus mood jadi baik lagi. Aku tuh orangnya rajin menabung, nggak sombong, terus ramah, baik hati, nggak ada yang canda. Aku tuh sebenarnya orangnya suka kebersihan, suka kerapian gitu. Jadi kalau misalnya aku melihat sesuatu yang nggak rapi, nggak enak dipandang mata tuh rasanya kayak bad mood gitu. Jadi aku cepet-cepet ngerapiin, cepet-cepet ngebersihin, kayak kamar. Kalau misal kamarku tuh udah berantakan banget tuh, pasti aku bawaannya kesel sendiri, aku capek sendiri, aku stres sendiri, suka marah-marah gitu, entah kenapa gitu. Terus hal yang nggak aku suka itu, aku paling nggak suka sama yang namanya molor gitu. Kalau misalkan nih ada temanku udah janjian jam 9 tapi dia nggak datang-datang, itu aku bawaannya sebel sih, sebel, tapi aku coba pendem sendiri. Bicara tentang kelebihan dan kekurangan manusia, tentunya setiap manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Begitu juga dengan aku. Aku tuh orangnya pantang menyerah, memiliki komitmen yang tinggi terhadap suatu pilihan. Jadi kalau misalkan aku punya keinginan, aku punya cita-cita, entah gimana caranya, aku harus ngewujudin itu cita-cita. Meskipun gagal, coba lagi, gagal, coba lagi sampai berhasil. Selain itu, aku orangnya juga suka kerapian, suka kebersihan. Karena kalau kita rapi, kita bersih, kita akan nyaman melakukan sesuatu. Ngomongin soal kekurangan diri, sebenarnya nih bukan kekurangan, tapi lebih ke sifat burukku. Jadi aku orangnya tuh suka overthinking sama hal-hal yang sebenarnya gak penting gitu. Kalau aku udah overthinking, aku tuh jadi stres sendiri, gak doyan makan, gak nafsu makan. Secara umum manusia memiliki 16 tipe kepribadian. Nah, kalau aku sendiri kemarin aku melakukan tes di salah satu website di internet. Hasilnya tuh ESFJ. Jadi ESFJ itu extrovert, sensing, feeling, dan judging. Nah, extrovert sendiri, aku tuh sebenarnya nggak extrovert banget. Tapi aku ngerasa semakin aku dewasa tuh aku ngerasa semakin terbuka sama orang, mudah bergaul sama orang meskipun itu orang baru sekalipun. Dulu tuh aku waktu SMP aku memang punya banyak teman, tapi aku jarang banget cerita-cerita apapun sama teman-teman. Ya cuma sekedar bercanda seperlunya, tanya PR, tanya tugas, pergi keluar bareng, cuma sekedar akrab. Nah, semenjak aku SMP, semakin besar, aku tuh lebih membuka diri sama orang-orang, termasuk orang-orang baru. Karena aku sadar, karena kita itu makhluk sosial, kita butuh manusia lain di dalam hidup kita. Nah, aku juga tuh lebih banyak menggunakan perasaan daripada logika. Contoh sederhananya tuh aku sebenarnya tuh nggak tegaan sama orang, suka kasihan gitu sama orang. Kayak misalnya kayak cuma baca berita maupun melihat video tentang
apa ya, tentang kayak pengemis yang dibuang anaknya, dipaksa kerja anaknya, itu aku sering kali ngerasa sedih, kadang nangis. Pernah juga tuh aku merasa kayak kalau habis ngomong sama orang tuh jadi mikir, nih aku tadi ngomongnya udah benar belum ya, aku tadi nyinggung perasaan dia nggak ya. Nah gitu deh. Terus juga aku tuh tipe-tipe orang yang lebih suka bekerja di dalam kelompok. Entah kenapa rasanya aku tuh lebih suka bekerja dalam kelompok. Kalau bekerja sendiri ya memang ada plus minusnya sih, tapi kalau bekerja di dalam kelompok aku merasa aku bisa mendapatkan pengalaman baru, ketemu orang-orang baru, gimana caranya nyelesain suatu project bareng-bareng teman gitu. Kalau judging itu aku orangnya nggak bisa spontan. Aku lebih senang kalau mau berbuat sesuatu itu mikirin rencana-rencananya, mikirin kalau aku gini ini harus ngapain aja ya, langkah-langkahnya apa ya. Jadi aku tuh lebih senang nyusun strategi maupun cara-cara buat dapetin sesuatu yang aku inginkan atau yang aku mau lakuin gitu. Jadi nggak bisa dadakan. Kayak misalnya nih, kan aku hobi masak. Kalau aku mau masak tuh aku nggak bisa dadakan langsung mau masak ayo masak. Tapi aku tuh mikir ini mau masak apa, bahan-bahannya apa, ada apa enggak, aku bisa buat apa enggak. Soalnya aku tuh orangnya paling takut sama namanya kegagalan, meski nggak bisa dipungkiri. Hal yang paling berkesan di hidupku adalah ketika aku dinyatakan lolos di PKN STAN dengan pilihan pertama prodiku. Aku dinyatakan lolos di prodi D3 pajak. Sebenarnya masuk PKN STAN itu keinginan ibuku dari tahun 2017. Kan aku lulusan 2017. Aku nyoba di tahun 2017, tapi karena aku nggak niat, aku nggak sungguh-sungguh, akhirnya lolos. Nah, aku melihat kalau aku lolos, beliau kecewa, beliau sedih, padahal apa ya, beliau pengen banget anaknya bisa masuk STAN. Terus aku janji sama diriku sendiri, masih ada tahun depan, aku masih bisa nyoba lagi. Nah terus tahun 2018 aku nyoba, itu kesempatan terakhirku karena umurku udah mentok. Aku nyoba dan alhamdulillah lancar tesnya. Akhirnya dinyatakan lolos pada saat pengumuman tanggal 28 Juli dini hari tahun 2018. Nah ada cerita unik, nggak unik sih sebenarnya, kayak apa ya, cerita yang cukup Nah jadi waktu itu aku tuh nggak tahu kalau ada pengumuman, kan pengumumannya tanggal 28 dini hari. Waktu itu aku di sini. Kali ini aku akan sharing kepada kalian hal apa sih yang bisa buat aku bahagia. Tentunya setiap orang memiliki parameter kebahagiaan sendiri dalam hidupnya. Kalau menurutku, aku merasa bahagia ketika aku senantiasa bersyukur aku masih diberi kesehatan sama Allah. Selain itu, kebahagiaan terbesar dalam hidupku adalah ketika aku masih bisa membahagiakan kedua orang tuaku, aku masih bisa memiliki waktu bersama mereka, masih bisa bercanda tawa dengan mereka. Kehilangan dan kematian memang gak bisa dipungkiri, setiap makhluk Allah yang diciptakannya suatu saat ketika waktunya tiba akan merasakan kematian. Aku tahu itu, aku menyadarinya, tapi bagiku aku merasa masih sulit menerima itu semua. Aku gak siap rasanya kalau harus ditinggalkan sama orang-orang terdekatku. 1 tahun silam ketika budeku meninggal di sana, aku merasa shock, kaget. Di situ keadaannya aku masih kuliah di Bintaro, sedangkan budeku di Pati, Jawa Tengah. Aku merasa nyesel banget, kenapa sih aku nggak ada di samping budeku ketika
saat-saat terakhir beliau. Aku nggak bisa sepenuhnya ngasih dukungan ketika beliau sakit. Aku ngerasa kok, ya Allah, gini banget ya rasanya kehilangan, rasanya ya kayak duniaku runtuh banget gitu ya. Tapi gimana, dari semua kejadian ini pasti ada hikmahnya. Allah menyelipkan pelajaran untuk kita petik. Berbicara mengenai memaafkan, aku adalah orang yang paling sulit memaafkan. Ya, aku tahu memang setiap manusia harus memiliki sikap saling memaafkan antar sesama, harus bisa merendahkan hati, merendahkan ego, bahwa kita memang manusia, kita makhluk sosial, kita butuh sesamanya. Pesan orang tuaku juga, kita nggak boleh benci balik sama orang yang membenci kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka yang berlaku jahat kepada kita. Tapi mengapa rasanya susah banget gitu kasih maaf kepada mereka yang melakukan kesalahan sama aku. Mungkin karena ekspektasiku kali ya. Ketika aku berharap bahwa orang ini akan seperti ini kepadaku, orang ini akan melakukan ini kepadaku, orang ini tidak akan melakukan ini kepadaku. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasiku, di situ aku merasa menyesal, aku merasa marah kepada mereka, dan aku sulit memaafkan mereka. Setelah aku pikir-pikir, tidak memaafkan mereka, membenci mereka adalah suatu hal yang buruk. Di situ aku mulai membuka hatiku, mulai belajar pelan-pelan memaafkan mereka. Salah satu temanku juga pernah berkata, kalau kamu nggak bisa memaafkan mereka, kamu selalu ingat kejahatannya, cobalah sekali-kali. Ingatlah kebaikan-kebaikan apa yang mereka berikan kepadamu. Nah, mulai dari situ aku mulai pelan-pelan membuka hati, aku mulai memaafkan mereka, aku mulai bersikap biasa saja kepada mereka. Dan aku merasa itu sesuatu hal yang melegakan hati. Memang selama aku tidak memaafkan mereka, aku masih menaruh dendam kepada mereka. Di hatiku itu rasanya sakit banget, kayak setiap perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan kepadaku itu rasanya kayak ada kayak benih-benih kebencian gitu. Meski mereka sudah mencoba memperbaiki kesalahan mereka, tapi rasanya aku masih sakit banget kalau ingat. Nah, mulai dari situ aku mulai memaafkan mereka. Dengan begitu hatiku jadi lega, nggak ada perasaan emosi, marah, dendam. Itu sih. Kalian pasti pernah dengarkan quotes dari Ali bin Abi Thalib. Quotesnya itu gini, jangan menjelaskan dirimu terhadap siapapun, karena yang menyayangimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Itu benar-benar terjadi sama hidupku. Pernah ya, beberapa waktu lalu tuh aku sempat sempat berbeda pendapat sama orang lain. Nah, di situ tuh aku tahu kalau aku tuh nggak salah, karena emang kita sama-sama salah paham. Di situ aku sering debat, aku jelasin kalau aku tuh nggak salah, aku gini, dan dia tuh nggak percaya. Nah, emang itu buktinya kalau jangan menjelaskan dirimu terhadap siapapun, karena yang membencimu tidak akan mempercayai itu. Nah, aku tuh udah capek banget jelasin panjang lebar, tapi kok dia nggak percaya. Emang benar, aku lebih milih diem, aku lebih milih introspeksi diri. Yang penting aku nggak salah, aku nggak mengada-ada, aku apa adanya. Dan konflik itu selesai sendiri. Memang ada yang pernah bilang kalau terkadang kita memang harus menghindari konflik. Ya, aku tahu konflik itu nggak bisa dihindari, tapi kalau kayak ceritaku ini, kalau misalkan ada kesalahpahaman terus-menerus, udah diklarifikasi tapi nggak ada titik terangnya, lebih baik kita ngalah, kita diam, kita nggak usah jelasin apa-apa, karena itu bikin capek sendiri dan bikin kita jadi kalau aku sih jadi bad mood sendiri gitu. Jadi malah ngerasa uring-uringan terus gitu sepanjang hari. Kok dia nggak percaya sama aku sih, kok dia gini sih, aku kan nggak pernah gini-gini.
Jadi sekarang aku itu lebih kayak menutup diri sama hal-hal yang bisa membuat mentalku down. Karena pernah ya, karena konflik kesalahpahaman itu aku tuh sampai stres, sampai nafasku tuh sesek banget, nggak bisa makan sampai. Nah, jadi aku tuh orangnya cukup supel, cukup baik sama orang, ringan tangan kalau misalkan ada orang-orang minta bantuan, terutama orang-orang terdekat ya, gitu. Tapi pernah ya suatu saat itu aku rela ngorbanin kepentinganku demi orang lain, dan orang lain itu nggak tahu diri gitu udah dibantu. Nah, dari situ aku belajar bahwa aku tuh harus ngutamain kepentinganku dulu daripada kepentingan orang lain. Ibuku juga pernah bilang bahwa kamu tuh nggak apa-apa nolong orang lain, tapi kamu juga harus ingat ada kebahagiaanmu lebih dulu yang harus kamu utamakan. Maksudnya itu kamu harus bertanggung jawab sama dirimu dulu sebelum sama orang lain gitu. Nah, selain itu, selain sifat supel itu, aku tuh orangnya cukup sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi orang-orang yang julid, sabar dalam menghadapi orang-orang yang cukup emosional gitu. Aku tuh bisa istilahnya menghandle emosi orang-orang yang kadang seenak dirinya sendirilah. Kalau sama aku tuh aku lebih rela menahan amarah daripada emosi yang menggebu-gebu sama mereka, ntar malah bikin hubungan kita itu runyam. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalkan aku udah capek banget sabar, aku udah nahan emosi tapi nggak ada hasilnya, di situ aku tuh bisa marah sampai yang meledak-ledak, kayak istilahnya bom waktuku tuh udah meledak gitu. Aku tahu sih itu hal yang buruk. Nah, aku coba meminimalisir hal buruk itu dengan cara kayak, kalau misal aku udah mulai capek, aku udah mulai kesel gitu, aku tuh cari pelarian, kayak misalnya jalan-jalan, pergi ke Indomaret, beli es krim, dari situ moodku balik lagi gitu. Karena aku mikir kalau misalkan aku menyalurkan emosiku, aku mengeluarkan emosi-emosiku sama orang-orang, sama lingkungan sekitar, kayak melampiaskan gitulah, itu tuh nggak baik gitu. Selain itu juga aku tuh orangnya agak cerewet, apalagi kalau misal menyangkut hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan gitulah. Aku tuh orangnya paling nggak bisa lihat ada orang terdekatku, terutama ya, itu jarang makan, sering tidur begadang. Nah, di situ aku tuh paling cerewet, karena aku paling nggak bisa melihat orang-orang terdekatku tuh sakit, menderita gitu. Karena ya kita sebagai manusia, kita harus saling mengingatkan kebaikan gitu. Apalagi tentang ibadah ya. Aku tuh kalau di rumah sering kali cerewet sama adik-adikku, ngingetin buat cepet sholat gitu. Hal yang cukup berkesan yang mengubah hidupku adalah ketika aku mengetahui orang-orang terdekatku meninggal. Yang terakhir ini sahabatku sendiri yang udah meninggal bulan April lalu. Di sini aku nggak bisa cerita apa-apa kenapa dia meninggal, tapi dari kejadian ini aku bisa mengambil hikmah bahwa umur itu nggak ada yang tahu gitu. Mau tua, mau muda, mau anak kecil sekalipun, kalau udah takdirnya meninggal, ya semua meninggal gitu. Nah, di situ aku ngerasa aku masih bersyukur banget, Allah masih memberi usia sampai detik ini kepada aku. Aku harus memanfaatkan sisa usiaku. Aku lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangannya. Karena kalau kita meninggal, semua
perbuatan kita bertanggungjawabkan kelak gitu. Dan juga aku lebih menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga kesehatan mental demi kesehatanku. Karena aku dulu tuh orangnya suka jajan sembarangan gitu, suka makan saus-sausan gitu. Apalagi dulu tuh kalau ibuku masak, aku tuh sering kali nyemilin masako gitu, micin gitu. Padahal itu kan nggak sehat banget buat tubuh kita ya. Nah dari situ aku mikir, aku tuh harus ngerubah pola hidupku, aku harus sehat. Dan juga kesehatan mental itu yang utama gitu. Aku dulu orangnya mudah banget stres, kepikiran sama hal-hal yang menimpaku. Nah sejak saat itu aku tuh mikir aku harus lebih nikmatin hidup, aku nggak boleh stres gitu. Berbicara soal hal-hal yang ingin aku capai, yang pertama tentunya adalah ibadah haji. Nanti kalau aku sudah bisa kerja sendiri, udah bisa ngehasilin uang sendiri, aku tuh pengen nyisain uangku untuk ditabung pergi haji. Terus yang kedua tuh aku punya keinginan untuk mempunyai sebuah tempat tinggal di Jogja gitu. Soalnya kan di Jogja banyak wisatanya, mulai dari pantai sampai gunung semuanya ada. Nah nanti kalau misalkan aku udah capek-capek kerja di weekdays, nanti weekendnya bisa jalan-jalan. Selain itu juga aku tuh punya keinginan memiliki rumah singgah untuk pengamen-pengamen maupun gelandangan-gelandangan yang ada di jalanan gitu. Nanti di rumah singgah itu aku memberikan fasilitas mereka berupa pelatihan untuk keterampilan mereka, mulai dari menjahit, memasak, dan lain-lain, gunanya untuk memberikan mereka keterampilan yang berguna untuk mereka nanti. Jadi mereka itu bisa kerja gitu, buka-buka usaha. Serikaya dimakan biasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekian ocehan-ocehan aku tadi. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang aku ceritakan. Dan yang buruk-buruknya dibuang aja ya. Makasih.